terlalu banyak pengkhianat di bangsa Indonesia ini. Ya pengkhianat itu macam-macam bentuknya, penipu, pembohong, koruptor itu pengkhianat bangsa itu. Nah, itu. Sehingga saking banyaknya pengkhianat, ngomong yang salah itu rakyat tak tahu, dijejelin omongan salah itu dianggap benar gitu. Jokowi dengan rezimnya ini menganggap rakyat ini buta, tuli, tolol. Jadi dia tabrak saja itu semuanya. Karena dianggap kita ini buta dan tuli tolol. Padahal kita tak ada yang buta dari itu. Dan kita ini pintar. Tapi dia anggap seperti itu. Dianggap kecoa semua. Dianggap kecoa semua. Yang saya lihat di lapangan, memang sebagian rakyat, terutama yang mungkin yang akses komunikasi, akses perhubungan itu agak memadai, sudah mulai teredukasi, sudah mulai mendapatkan informasi yang benar bahwa beberapa kejadian itu adalah manipulasi dari pihak tertentu dan mereka sudah nggak tergoda, atau kalaupun tergoda dia terima bansos atau terimanya pilihan dua di hati. Tapi ada juga masyarakat jauh di pedalaman nggak ngerti itu. Ada orang baik, kata dia dikasih 100.000, dikasih bansos, dia pilih. Dia tidak tahu dampak salah memilih pemimpin itu bisa mencelakakan dirinya dan bangsa ini. Banyak yang tidak tahu, banyak yang tidak tahu. Apalagi akhir-akhir ini, ya saya bilang di era Jokowi ini moral banyak orang. Banyak yang rusak. Saya kalau ingat mensitir kalimatnya Iksanuddin Nursi, terlalu banyak pengkhianat di bangsa Indonesia ini. Ya pengkhianat itu macam-macam bentuknya, penipu, pembohong, koruptor itu pengkhianat bangsa itu. Nah, itu. Sehingga saking banyaknya pengkhianat, ngomong yang salah itu rakyat tak tahu, dijejelin omongan salah itu dianggap benar gitu. Nah, makanya saya katakan tadi kalau disampaikan oleh Pak Ganda, Panglima TNI, Kapolri, Jokowi mengeluarkan statement agar Panglima TNI mengatakan TNI netral, Kapolri mengatakan Polri netral. Dalam statement di media seperti itu, fakta di lapangan nggak seperti itu. Banyak sekali, apakah oknum atau institusi. Saya nggak tahu oknum atau institusi. Tapi kalau udah sampai tingkat kolonel melanggar itu, ya institusi di bawahnya di bawah-bawah itu. Untuk apa? Untuk memanipulasi. Banyak sekali itu. Apalagi kalau di film Dirty Food itu yang paling saya rasa paling besar peranannya tadi itu kepala daerah yang PJ itu. Kepala daerah yang namanya PJ atau PLT itu. Saya tahu sendiri. Mereka mengarahkan mau memilih 02. Ada juga yang melawan. Saya tahu ada juga yang melawan, dia nggak mau terima itu. Nah, dari situ kelihatan. Nah, terus kalau diperkirakan, saya sudah sejak mungkin setahun yang lalu, Jokowi dengan rezimnya ini menganggap rakyat ini buta, tuli, tolol. Jadi dia tabrak saja itu semuanya. Karena dianggap kita ini buta dan tuli, tolol. Padahal kita tak ada yang buta dan tuli. Dan kita ini pintar. Tapi dia anggap seperti itu. Dianggap kecoa semua. Dianggap kecoa semua. Jadi makanya saya bilang, ke depan atau besok, kemungkinan terjadi tetap karena dia nganggap kita ini tolol, nganggap kita ini bisa dibeli gitu. Dan kasihan kadang-kadang saya ngomong begini bukan kayak apa, saya tidak suka sama Jokowi, tidak suka kelakuan Jokowi dan rezimnya karena punya dampak untuk menghancurkan negara yang dulu didirikan oleh bapak saya. Kalau ini hancur nanti anak cucu saya juga hancur oleh orang-orang tak tahu diri, orang-orang tidak tahu malu. Saya katakan tidak tahu malu, ditegur, dihina,
disindir, tetap aja jalan. Karena saya yang lainnya kecoa ini. Karena mungkin saya ini kecoa dianggap gitu. Makanya kalau besok terjadi itu, saya bilang kepada rakyat, begitu melihat pelanggaran terhadap ketentuan pemilu yang jujur dan adil, tabrak. Melihat penjelasan dari Pak Ganda tadi, kan udah jelas banget. Bahwa 01 itu punya basic pemilih dari umat Islam itu khususnya, tapi bukan semua umat Islam. Sedangkan 03 punya basic pemilih dari sosialis Marhenis. 02 ini nggak jelas, nggak jelas. Ini orang-orang bayaran, bukti sudah sangat banyak. Apalagi dia tahu wakilnya itu anak haram itu. Haram konstitusi. Haram konstitusi jelas. Iya, iya. Tapi karena bapaknya yang ngatur bisa masuk. Bahkan capresnya sendiri punya track record yang sebetulnya nggak pantas. Jadi kalau 2 putaran perhitungan kalkulasi yang benar itu masuk pasangan 01 dan 03. Enggak, kalau 02 ada tanda tanya enggak benar. Nah. Kalau 1 putaran bagaimana ya Pak Narko? Apa yang harus dilakukan ini? Kalau yang terjadi 1 putaran dan kemudian ya seperti kita tahu kan itu upayanya kalau kedua. terjadi 1 putaran nomor 02 menang. Saya yakin itu adalah telah terjadi kecurangan yang sangat luar biasa. Sangat. Yang ditampilkan dalam film Dirty Vote itu hanya baru sebagian kecil. Yang lain saya punya kumpulan banyak sekali. Sampai sekarang masih terjadi. Kalau mau melihat ke lapangan itu. Dan setelah itu melihat dari kejadian saya ini praktisi saja sebagai bekas orang lapangan gitu. Lihat setiap kampanye baik oleh capres dan cawapresnya sendiri maupun oleh timnya. Lihat ini ya. Lihat pengunjungnya atau lihat antusiasme rakyat menyambutnya. Antara 01, 02, 03. Di situ terlihat hanya 01 yang begitu luar biasa atau 03 pada tempat tertentu. 02 hampir nggak ada. Kita lihat aja kemarin juga di GBK dengan di JIS jauh sekali itu kan. Nah, jadi kalau sempat berani, bukan sempat berani, hampir terjadi, KPU memutuskan bahwa 1 putaran 02 menang, Mbak Rahma segera menjauh saja dari tempat-tempat publik. Pasti akan ada kemarahan yang masif dari rakyat dari Sabang sampai Merauke. Jadi daripada Mbak Rahma nanti kena lempar batu. Kalau kena lempar batu mending. Karena saya yakin, saya juga tidak nerima. Kita kan punya otak, punya mata, punya indera melihatnya. Iyalah. Melihat 02 1 putaran menang, udah pasti kejuran mas. 1 itu kejuran. Yang kedua, siapa yang percaya dipimpin sama pasangan 02 itu? Udah bisa kita prediksi lah, kita bisa. Itu sama dengan kelanjutan dari Jokowi. Orang itu anak kandung, anak darahnya Jokowi kok. Wakilnya. Dan masuknya secara melanggar hukum. Gimana rakyat nggak marah? Marah, saya yakin marah. Tapi ini gini nih, ada saya baca komentar yang masuk ini ya Bang Narko. Jangan ngomong dong, dari dulu ngomong pemakzulan, people power dan lain-lain, nggak ada tindak lanjutnya. Kalau yakin belum bisa ya jangan ngomong lah gitu. Ini akan ngomong aja atau gimana menurut Bang Narko ini? Iya, pemakzulan itu harus dengan kekuatan, tapi mungkin ada tahapannya. Sekarang kita teriak dulu sampai rakyat menyadari. Nggak semua rakyat itu menyadari. Ayo majulkan, nggak mau. Karena kalau yang majulkan saya sama Pak Ganda aja, kita dilipat sama mereka. Aku ini pernah ditahan tanpa sebab. Pak Ganda itu pernah ditahan ya karena hal kecil. Jadi harus dengan kekuatan rakyat. Karena dia mengajak, ayo rakyat majulkan, saya siap pimpin. Dia katakan gitu. Tapi jangan dia juga ngomong. Tapi kita udah melakukan tahapan untuk mengedukasi rakyat. Ini pemerintahan udah pantas dilanjutkan, harus dimakzulkan. Ayo bersatu. Demi kelangsungan NKRI, demi kelangsungan anak cucu kita. Sekarang kita udah rasakan di luar negeri kan omongan rejim aja kata Indonesia ini masih dihormatin. Di Malaysia saja kita dihina kok, dihina. Di Malaysia saja. Di luar juga begitu. Di luar juga begitu. Kita ini kadang-kadang malu di luar tuh.
Ya, ini mungkin saya kira apakah ini akan menjadi pertimbangan Jokowi ataukah memang sudah begitu gelap mata, saya nggak tahu Pak Narko. Tapi kembali ke JIS kemarin itu ya, menunjukkan ini adalah titik akhir, itu kan kampanye terakhir. Seperti masyarakat ingin menyampaikan, oke, kita masih bisa damai saat ini, ya, dengan di JIS aja, tapi di mana? Puncak Solo ini. nggak? Di Iya, Solo, di di Surabaya. Semarang, gitu kan seperti itu. Iya, itu menunjukkan gelombang masyarakat itu menunjukkan bahwa kita masih bisa bersikap damai nih ya. Ini tidak akan bisa menjadi pertimbangan Jokowi begitu ya Pak Narko ya. Ini bisa meledak begitu maksud saya Pak Narko kalau tetap dicuekin gitu dia nggak kecoa lagi. Ya seperti tadi Pak Rizal bilang, ya kita masih berpikir positif. Mudah-mudahan dengan waktu yang ada ini dia nggak lanjutkan ke kecurangan yang sudah berjalan selama ini. Mudah-mudahan. Tapi kalau tidak juga dia bertindak, ya saya cuma mengimbau kepada seluruh rakyat bangsa yang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan suara atau pemilihan umum atau pemungutan suara besok, coba dah sadar diri, bekerja sesuai dengan tugas yang diemban berdasarkan undang-undang. Tugas benar. Karena kalau tidak, mungkin besok itu ada titik puncak kemarahan kalau masih tetap berjalan kecurangan-kecurangan, kebiadaban yang selama ini berjalan. Saya yakin ada batas kesabaran orang itu. Iyalah, enough Tadi is Pak, enough lah. tadi Pak Padilla. Pak Dila bilang di grassroots itu udah kering, yang kalau di sedikit saja disentil terpercik api rata. Karena memang kalau selama ini publik atau masyarakat masih bisa bersabar karena berharap masih ada kesempatan untuk mengoreksi pada 14 Iya, betul. Februari, masih ada Betul, kesempatan iya, begitu. iya, iya. Tapi kalau 14 Februarinya juga zong, nah ini kan nggak ada saluran lagi, nggak ada kanal lagi buat masyarakat untuk, nggak ada harapan lagi sudah. Ini udah istilahnya udah hancur-hancuran nih kalau kayak gini caranya, karena sudah nggak ada jalan lagi. Kalau sekarang mungkin orang masih bisa bersabar ya. Ya nanti kita ada titik batas lah. Mungkin kalau besok berjalan baik, kalau tidak, ya saya juga berharap rakyat juga sudah bertindaklah sesuai dengan hak-hak yang dimiliki. Ya kan? Kalau suara saya dicuri, saya marah kan boleh kan? Marah itu macam-macam. Marahnya Pak Rizal beda mungkin dengan marahnya saya gitu kan. Beda aja lagi marahnya rakyat nanti kan. Nah gitu kan. Iya. Nah, itulah kira-kira. Tapi saya bilang, saya minta ya pokoknya begitu ada sesuatu ya langsung disampaikan, jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda itu menjadi apa ya? Menjadi ini bom waktu yang lebih berbahaya lagi gitu.